Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Deden Komar Priata, STS IPMN CHRA, selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Ibu Dr. Hajjah Wina Roswina SEMM CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Ibu Maria Luciana SEMM, selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Bapak Dodi Tisna Amijaya SEMM, selaku Ketua Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Bapak Dr. Febi Febrian SPMM, selaku dosen pembimbing. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pia Rizky Amalia dengan NPM 412242110419. Di sini saya akan mempresentasikan laporan magang yang berjudul Rencana Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung dengan periode 14 Oktober 2024 sampai 17 Januari 2025. Adapun beberapa poin yang akan saya bahas, yang pertama yaitu ada latar belakang, yang kedua ada profil organisasi, yang ketiga ada aktivitas magang, keempat hambatan dan solusi, kelima kesimpulan, keenam rekomendasi, dan yang ketujuh yaitu refleksi diri. Poin yang pertama yaitu ada latar belakang. Dalam data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, jumlah penduduk di Kota Bandung adalah sebanyak 2.579.837 jiwa. Berdasarkan data tersebut, maka kebakaran merupakan salah satu resiko bencana yang rawan terjadi di Kota Bandung. Menurut informasi yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pemadaman, Bapak Asep Rahmat, bahwa jumlah kebakaran tahun 2024 dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 16 Desember, kejadian kebakaran Kota Bandung tercatat sebanyak 336 kali kejadian. Begitu pula informasi yang disampaikan oleh Kepala Seksi Penyelamatan, yaitu Bapak Dr. Anes John Erwin, bahwa terdapat penyelamatan dan evakuasi tahun 2024 dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 16 Desember 2024, tercatat sebanyak 1.591 penyelamatan dan evakuasi. Berdasarkan hal tersebut, maka sumber daya manusia di Diskar PB Kota Bandung memegang peranan yang sangat penting dalam menjalankan tugas dan kewajiban tersebut. Hal ini mendorong Diskar PB Kota Bandung untuk memiliki sumber daya manusia dengan kualitas dan kompetensi yang memadai, agar dapat menjalankan tugas kemasyarakatan dengan baik. Pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan kualitas kinerja para petugas pemadam kebakaran di Diskar PB Kota Bandung. Kompetensi mengacu pada kewenangan setiap individu untuk melakukan tugas atau mengambil kepuasan sesuai dengan perannya dalam organisasi atau perusahaan yang relevan dengan keahlian, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk poin yang kedua, yaitu ada profil organisasi. Penanggulangan kebakaran di Kota Bandung dimulai pada tahun 1906 dengan sistem hidran dan pompa beroda oleh pemerintah Hindia Belanda. Seiring waktu, Kota Bandung membentuk posko pemadaman kebakaran dan mobil pemadam pertama. Pada tahun 1962, dibentuk Urusan Pemadaman Kebakaran atau UPK, yang kemudian berubah menjadi Barisan Pemadam Kebakaran atau BPK pada 1972. Pada tahun 1980, Dinas Kebakaran berdiri sendiri, dan seiring berjalannya waktu berganti nama menjadi Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran atau disingkat dengan DPPK pada era reformasi. Pada tahun 2013, berubah menjadi Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana atau Diskar PB sesuai regulasi terbaru. Saat ini, Diskar PB dilengkapi dengan 40 unit mobil pemadam dan alat-alat bantu untuk mempercepat evakuasi dan meminimalkan kerugian. Adapun visi dan misi dari Diskar PB Kota Bandung, yang pertama yaitu visi
mewujudkan DKPB sebagai OPD yang responsif dan antisipatif terhadap upaya pencegahan penanggulangan kebakaran dan bencana. Adapun misinya, yang pertama meningkatkan peran serta kepedulian masyarakat terhadap bahaya kebakaran. Yang kedua, terwujudnya waktu tanggap darurat respon time dalam wilayah manajemen kebakaran. Dan yang terakhir yaitu menghadirkan tata kelola pemerintah yang efektif, bersih, dan melayani. Adapun struktur organisasi dari Diskar PB Kota Bandung, yang pertama ada dari Kepala Dinas, Sekretariat, terus ada bidang pencegahan, bidang pemadaman dan penyelamatan, ada bidang penanggulangan bencana, ada bidang sarana dan prasarana, ada UPTD dan jabatan pelaksana dan kelompok jabatan fungsional. Untuk poin yang ketiga yaitu ada aktivitas magang. Magang ini dilakukan selama 66 hari kerja, dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan 17 Januari 2025. Hari dan jam kerja pelatihan adalah dari hari Senin sampai dengan Jumat. Jam kerja mulai dari 07.30 sampai 16.00. Penulis selama magang ditempatkan di bagian umum dan kepegawaian dengan bidang kerja yang pertama mengerjakan berkas makan minum lapangan atau mami lapangan. Tugas ini penulis terlibat dalam membuat faktur, membuat nota dinas, menyiapkan absen, menyusun dokumentasi atau foto kegiatan, dan menyusun eviden mami lapangan tersebut dalam satu file. Yang kedua, mengerjakan berkas mami rapat. Tugas ini penulis terlibat dalam membuat faktur, membuat nota dinas, menyiapkan absen, menyusun dokumentasi atau foto kegiatan, dan menyusun eviden mami lapangan tersebut dalam satu file. Untuk yang ketiga, membantu dalam persiapan rapat. Dalam tugas ini, penulis membantu persiapan rapat dengan menyiapkan absen, makan minum, dan mendokumentasikan kegiatan rapat saat berlangsung. Yang keempat, menyusun data untuk pencairan belanja modal. Pada tugas ini, penulis mengcopy data asli untuk arsip, memisahkan antara yang asli dengan salinan untuk ditandatangan oleh pengurus barang pengguna. Menyusun berkas-berkas sesuai list secara lengkap, lalu ditandatangani oleh kepala dinas, dan terakhir diserahkan kepada pihak untuk dibawa ke pemerintah kota untuk pencairan belanja modal. Untuk yang kelima, melakukan penyusunan berkas serta scanner. Penulis ditugaskan untuk menyusun berkas-berkas yang akan di-scanner dan melakukan scanner untuk disimpan di file yang sudah ditentukan. Yang keenam, melakukan pendataan kebutuhan karyawan. Penulis ditugaskan untuk melakukan pendataan mengenai kebutuhan karyawan di setiap bidang yang ada di Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung. Yang ketujuh, membuat surat berita acara serah terima barang. Dalam tugas ini, penulis diberikan tugas untuk membuat surat berita acara serah terima barang kepada pihak yang meminta barang kepada pengurus barang pengguna. Dan yang terakhir yaitu mendata pegawai ASN Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung. Penulis ditugaskan oleh instansi untuk mendata pegawai ASN yang ada di Diskar PB Kota Bandung. Untuk poin yang keempat yaitu ada hambatan dan solusi. Dalam pelaksanaan perencanaan pengembangan kompetensi SDM ASN di Diskar PB Kota Bandung, ini terdapat beberapa hambatan. Yang pertama, belum adanya manajemen pengelola terkait dengan diklat ASN. Diskar PB Kota Bandung selama ini belum terdapatnya personal yang menduduki jabatan analis SDM, karena harus melalui ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh BKPSDM Kota Bandung. Selanjutnya, hasil tes kompetensi tersebut diusulkan penempatan tugas personal yang bersangkutan, sehingga pengelolaan mengenai penjadwalan diklat yang tidak terorganisir dengan sebagaimana mestinya. Hal ini menyebabkan banyak aparatur pemadam yang belum mengikuti diklat dan banyak aparatur yang mengikuti diklat di luar bidangnya. Yang kedua, anggaran diklat ASN yang terbatas. Anggaran diklat dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM untuk setiap SKPD terbatas sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi ASN. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab utama dari tidak terlaksananya diklat bagi ASN.
Untuk yang ketiga, belum seimbang rasio antara jumlah kepadatan penduduk Kota Bandung dengan SDM pemadam kebakaran. Menurut Badan Pusat Statistik Bandung, jumlah penduduk di Kota Bandung adalah sebanyak 2.579.837 jiwa. Berdasarkan data tersebut, maka kebakaran merupakan salah satu resiko bencana yang rawan terjadi di Kota Bandung. Namun, jumlah aparatur pemadam di Diskar PB Kota Bandung saat ini tidak seimbang dengan besarnya resiko tersebut. Berdasarkan pemaparan mengenai hambatan dalam pelaksanaan perencanaan pengembangan kompetensi SDM ASN di Diskar PB Kota Bandung, adapun upaya untuk mengatasi hambatan di atas, yaitu yang pertama, menyusun analis jabatan dan beban kerja, perencanaan dan pengadaan kebutuhan atau formasi CPNS maupun P3K. Yang kedua, ASN mengikuti uji kompetensi sesuai dengan jabatan yang diampu. Yang ketiga, pengelolaan dan perencanaan diklat ASN yang diusulkan kepada BKPSDM agar dapat terselenggara untuk kebutuhan diklat ASN di Diskar PB Kota Bandung. Untuk poin yang kelima, yaitu ada kesimpulan. Laporan mengenai rencana pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur sipil negara di Diskar PB Kota Bandung menekankan pentingnya pendataan diklat untuk menilai kebutuhan peningkatan kompetensi SDM. Data diklat yang terkumpul akan digunakan sebagai dasar usulan pengembangan kompetensi yang kemudian dapat diajukan untuk anggaran dan pengelolaan diklat, baik oleh Diskar PB Kota Bandung, BKPSDM Kota Bandung, maupun lembaga pelatihan lainnya. Permasalahan mengenai rencana pengembangan kompetensi SDM pada ASN di Diskar PB Kota Bandung terletak pada manajemen pengelolaan SDM yang belum ada. Pembentukan jabatan khusus bagi pengelolaan SDM untuk bidang perencanaan pengembangan kompetensi ASN menjadi langkah awal yang seharusnya menjadi titik terang bagi permasalahan yang ada. Bila terdapat manajemen pengelolaan sumber daya manusia akan menjadi solusi utama bagi perencanaan diklat yang akan dilakukan, di mana pihak manajemen yang mengatur perihal perencanaan pengembangan kompetensi ini nantinya dapat mengatur segala hal yang berkaitan dengan perencanaan diklat dengan sesuai kondisi yang ada, baik dari segi SDN, pembiayaan, maupun beban kerja. Poin yang keenam, yaitu ada rekomendasi. Ada 3 rekomendasi. Yang pertama, berdasarkan hasil analis yang dilakukan penulis pada bab 3, rekomendasi dari penulis adalah langkah awal yang harus dilakukan oleh Diskar PB Kota Bandung, yaitu membentuk formasi analis kepegawaian. Dilakukan sajian data yang sudah mengikuti diklat, diperlukan analisa data pegawai yang memerlukan diklat. Baik, untuk rekomendasi yang kedua, yaitu rekomendasi dari penulis untuk tempat magang, yaitu Diskar PB Kota Bandung dapat membentuk manajemen pengelolaan sumber daya manusia untuk pelaksanaan diklat. Apabila sudah terbentuknya formasi analis kepegawaian tersebut, maka akan mempermudah dalam mengadakan perencanaan pengembangan kompetensi bagi ASN. Karena perencanaan-perencanaan yang dilakukan akan tersistematis dan terencana dengan matang. Hal ini akan mempermudah terlaksananya diklat yang sesuai dan tepat sasaran. Yang ketiga, rekomendasi penulis untuk program studi. Program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis diharapkan mampu menjaga hubungan baik dengan Diskar PB Kota Bandung. Hubungan yang baik dapat diharapkan adalah bentuk kerjasama kegiatan magang mahasiswa semester akhir pada periode-periode selanjutnya. Untuk poin yang ke-6, yaitu ada refleksi diri. Hal-hal positif yang dapat penulis selama perkuliahan sangat bermanfaat dalam memperlancar proses kegiatan pelaksanaan magang, yang dapat menambah wawasan yang luas. Kegiatan pembelajaran dalam perkuliahan tidak akan optimal jika tidak disertai dengan praktik lapangan. Ketika penulis telah memperoleh teori yang diperoleh selama perkuliahan, maka penulis telah memperoleh teori tersebut dengan terjun langsung ke lapangan. Seperti yang telah penulis lakukan, yaitu dengan mengikuti proses kegiatan magang di Diskar PB Kota Bandung. Kunci sukses yang penulis rasakan saat melaksanakan magang adalah harus bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, komunikatif, mampu bekerja dengan tim, memiliki keinginan tekun,
jujur, serta lapang dada apabila ada yang memberi saran, kritik, dan ilmu-ilmu baru. Karena hal tersebut penulis banyak mendapatkan ilmu dari tempat magang. Menjalani kegiatan magang banyak sekali pengalaman yang didapat oleh penulis yang tidak dapat selama di perkuliahan. Kegiatan magang ini membantu penulis dalam hal kecermatan, ketelitian, dan rasa tanggung jawab, serta melatih berkomunikasi. Selama menjalani magang di Diskar PB Kota Bandung, penulis telah mengalami banyak pembelajaran dan pengalaman berharga yang telah memperkaya pengetahuan dan keterampilan penulis dan profesionalisme kerja. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.